yang kami hormati Pak Priyono selaku manajer operasional, yang kami hormati teman-teman dari CRM, yang kami hormati narasumber ya Ibu Agi, terima kasih sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk malam ini. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu peserta pembekalan pendamping proses pembekalan Matlab Anwar. Tentu kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Yang kedua, salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu. Malam ini Bapak Ibu sudah resmi menjadi pendamping proses produk halal ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah semua sudah punya nomor register yang didaftarkan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi Bapak Ibu sebelum kita mulai pembekalan ingin kami sampaikan bahwa proses sertifikasi halal sekarang di otoritasnya dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Dulu masih di bawah Kementerian Agama, sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah setingkat menteri. Nah, kalau sebelum 2019, sertifikasi halal itu masih dilakukan oleh LPPOM MUI. Nah, sejak 2019 sampai sekarang dan ke depan, otoritasnya dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di lapangan menemukan logo yang masih menggunakan logo MUI, mohon juga disampaikan bahwa logonya harus sudah diganti dan diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah ya hari ini peserta kita ada yang dari Aceh, yang dari Riau, yang dari Banten, yang dari Sumatera, Sulawesi Tenggara, dari Maluku, dari Surabaya, dan memang hampir seluruh Indonesia dari data yang sudah masuk, tadi yang disampaikan Pak Priyono, untuk pendaftaran di bulan Januari ini lebih dari 200 pendamping proses produk halal. Nah, sebagai pendamping tentu wajib dilatih ya sebagai aturan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi Bapak Ibu wajib mengikuti pelatihan 20 jam pertemuan ya. Kalau dihitung secara jam kerja mungkin sekitar 3 hari. Jadi 2 hari itu teori dan 1 hari itu praktek. Nah, malam ini nanti akan dibantu oleh teman-teman dari CRM. Bapak Ibu akan dipandu terutama digitalisasinya ya. Jadi mulai buat NIB, dan input bagi halal dan juga eh, testimoni salah satu dari pendamping kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti secara seksama kegiatan malam ini dan diharapkan setelah pembekalan ini Bapak Ibu besok sudah bisa ke lapangan ya. Nanti bagaimana triknya ketemu pendamping, ketemu pelaku usaha, ketemu stakeholder yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan bekal ini akan lebih punya percaya diri seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ingin saya sampaikan, LP3H Matlab Anwar ini di bawah Ormas Matlab Anwar ya, salah satu ormas Islam yang sama seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan seperti itu. Jadi kalau di Muhammadiyah lahirnya 1912, kemudian Matlab Anwar ini lahirnya 1916, kemudian Nahdlatul Ulama 1926. Nah, kemudian capaian dari LP3H, Bapak Ibu biar lebih bangga ya. LP3H Matlab Anwar ini adalah salah satu 10 lembaga pendamping terbesar di tingkat nasional. Ya, di 2023 kita peringkat 7, 2024 ini kita peringkat ke-8. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu kita bisa naik lagi. Target kita di
2025 ini naik ke peringkat kelima ya. Mudah-mudahan kerja keras kita semuanya dan saling kolaborasi, saling menguatkan antara pendamping, kemudian juga seluruh tim yang ada di lapangan. Dan mudah-mudahan capaian di 2025 ini kita bisa lebih naik lagi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait pendampingan ya. Jadi memang dalam proses pendampingan ini kan juga harus ada etikanya, kemudian ada kompetensi yang harus dimiliki selaku pendamping. Ya, misalnya nanti dari sisi etika, Bapak Ibu tidak boleh eh, apa membocorkan rahasia pelaku usaha, ya. Jadi pelaku usaha harus dijaga kerahasiaannya, termasuk data-datanya ya. Apalagi kalau punya formula atau resep-resep yang punya keunggulan ya, keunikan. Nah, itu tentu Bapak Ibu dilarang untuk menyampaikan atau menceritakan resep tadi kepada orang lain. Itu haknya dari pelaku usaha. Tentu Bapak Ibu diharapkan mentaati itu semua. Ya, kemudian ketika di lapangan mohon dijaga nama baik ya, terutama nama baik Bapak Ibu sendiri ya. Karena kalau sudah di lapangan, kadang medannya juga banyak orang ya, ada yang nakal dan segala macam. Kami berharap Bapak Ibu selaku pendamping, ya yang utama kan jaga nama baik Bapak Ibu, kemudian nama baik lembaga, dan itu akan modal menjadi modal. Kalau Bapak Ibu sudah dipercaya oleh para pelaku usaha, insya Allah Bapak Ibu lah nanti yang akan dicari oleh para pelaku usaha di daerah masing-masing. Misalnya tadi yang di Maluku atau di Sulawesi Utara ya. Kalau Bapak Ibu rajin, aktif, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha, insya Allah dalam waktu yang nggak lama Bapak Ibu akan dicari sendiri oleh para pelaku usaha. Ini tentu harapan kita, harapan semua ya. Dulu kalau cerita sedikit kepada Bapak Ibu, awal-awal kami juga biasa ke lapangan, ketemu pelaku usaha, ketemu stakeholder dan segala macam. Tapi lama-kelamaan karena nama kita nak dijaga, ya mereka akan mencari kita dimanapun seperti itu. Itu harapan kami kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan pembekalan ini akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, kita semua. Dan nanti kalau masih dirasa kurang, silakan hubungi ke kami, ke CRM, ke Pak Priyono. Dan kita insya Allah setiap pekan sekali akan selalu ada pembekalan pendamping ya. Melihat progres Bapak Ibu bagaimana kendala di lapangan dan apa yang harus kita ambil langkah-langkah dan solusinya seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu selaku pendamping LP3 Matul Anwar. Selamat berjuang, selamat mendakwahkan halal ya. Kemudian selamat nanti kita akan membangun ekosistem halal di seluruh wilayah Indonesia, baik dari Aceh, dari Banten, dari Riau, dari Surabaya, kemudian dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Hadanallah wa yakum ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur LP3 Matu Anwar, Bapak Hadi Susilo MSI atas sambutan hangatnya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu mengenai pengenalan tentang LP3H Mataul Anwar yang akan disampaikan oleh Bapak Priyono Espam selaku Manajer Operasional LP3H Mataul Anwar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. suara saya terdengar dengan jelas ya? Wabarakatuh. Jelas Pak. Jelas ya. Jelas. Yang saya hormati Pak Hadi Susilo MSI selaku Direktur LP3 Matu Anwar. Yang saya hormati Pak Ramdhani, Head CRM LP3 Matu Anwar. Dan para pendamping LP3 Matu Anwar yang berada di berbagai wilayah kota ya. Dan kami juga
yang kami banggakan Bu Agi Sugiyati ya, pendamping kita yang luar biasa yang telah berkiprah dalam mendampingi para pelaku usaha di wilayah Banten. Dan di sini juga ada Bu Lila Holisah dari CRM, ya, terima kasih yang telah membantu ya hingga acara jadi mendampingi dan menjapri para calon pendamping, membantu hingga para pendamping bisa mendapatkan nomor register. Dan kami mengucapkan selamat datang di LP3H Matalaul Anwar, teman-teman semua ya. Jadi untuk teman-teman ada di sini yang sudah menjadi pendamping Prospoduk Halal dengan dilihat di akun statusnya itu statusnya sudah disetujui atau akan mendapatkan nomor register. Jadi statusnya kan awal-awal pendaftaran itu adalah calon peserta. Calon peserta akan menjadi statusnya menaik menjadi peserta ketika kami setujui dari lembaga. Jadi setelah peserta itu setelah melewati pelatihan di Good Edu, di BPJH, dan mendapatkan sertifikat pelatihan dengan dinyatakan lulus dengan skor lebih dari 65, itu akan mendapatkan nomor register dari BPJH, kemudian akan mendapatkan statusnya akan disetujui dan dapat nomor register. Gitu. Dan setelah dapatkan nomor register atau nomor akun, itu artinya teman-teman itu udah uh, udah bisa mendampingi pelaku usaha untuk UMK ya, untuk yang self declare. Jadi untuk yang kategori usaha mikro dan kecil, untuk kategori untuk makanan dan minuman untuk dibantu sertifikasi halalnya. Tapi sebelum kita bicara itu, mungkin kita juga harus mengenal dulu apa sih LP3 Matu Anwar itu. Jadi di sini izinkan saya Priyono, saya diamanai sebagai manajer operasional di LP3 Matu Anwar. Izinkan saya untuk memperkenalkan kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, apa itu LP3 Matu Anwar dan apa aja yang program-programnya yang kami lakukan. Izin saya share ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ya inilah LP3 Matalu Anwar. Kalau LP3H itu artinya lembaga pendamping proses produk halal. Ya, jadi LP3 itu sebenarnya bukan hanya Mataul Anwar saja, tapi ada sekitar 300 LP3 tersebar di berbagai kota Indonesia dengan kategori ada yang pertama, ada yang utama. Yang pertama itu artinya yang hanya skopnya provinsi, yang utama itu adalah skopnya adalah nasional dan LP3 Mataul termasuk kategorinya adalah skop nasional karena sudah tersebar di berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Izin, jadi LP3 itu adalah singkatan dari lembaga yang saya sebutkan tadi, LP3 lah, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, ya, dan itu di bawah di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJH dari Ormas, dari organisasi kemasyarakatan, yaitu Ormasnya adalah Mataul Anwar. Ya. Kemudian kalau bicara seperti Pak Direktur bilang sebelumnya bahwa P3 sendiri sudah naik levelnya menjadi badan setingkat kementerian. Di tahun 2024 itu masih di bawah Kementerian Agama. Tapi alhamdulillah di tahun akhir 2024 kemudian 2025 ini BPJH ini naik level menjadi lembaga tersendiri setingkat kementerian. Ketika udah selevel kementerian, otomatis program-programnya, anggarannya dan itu akan lebih besar lagi ya, dan aksesnya akan lebih luas dibandingkan sebelumnya gitu ya. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 Maret 2022 itu eh, Kepala Badan BPJH itu mengeluarkan SK nomor 110 tahun 2022 untuk Matualan untuk dipercaya sebagai lembaga pendamping proses produk halal dengan nomor register. Jadi LP3 Matualan itu telah terregister resmi di bawah BPJPH. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya Matul Anwar itu tahun 2023 itu
mampu menjadi peringkat 6 nasional dari sekitar berapa ratus LP3H di seluruh Indonesia. Kemudian alhamdulillah dengan capaian sertifikat halal itu sekitar 36.000. Itu cukup 36.000 pelaku usaha yang dibantu di tahun 2023. Dan pada tahun 2024 itu alhamdulillah Matualar walaupun turun bisa mempertahankan menjadi tetap di 10 besar, yaitu menjadi nomor 8 nasional dengan jumlah pengajuan sekitar 17.000 ya, hampir 18.000 lah gitu dengan total sertifikat halal ya. Jadi total yang kita diterbitkan oleh LP3 Matualar itu dari periode 2022 sampai 2024 itu sekitar 56.756 sertifikat halal. Itu bukan jumlah yang sedikit ya. Ini hasil kerja dari seluruh pendamping LP3 Hamatonor yang tersebar di seluruh provinsi, ya kabupaten, kota di berbagai wilayah Indonesia. Alhamdulillah. Dengan jumlah terakhir di 2020 sekitar 1.200 pendamping proses produk halal yang tersebar di seluruh Indonesia untuk LP3 Hamatonor. Oke, untuk visi, kalau bicara visi, kita Matuara adalah untuk menjadi bagian rahmat Allah untuk semesta alam melalui kesadaran halal dalam kehidupan yang menyeluruh. Ini visi dari LP3 Matuara. Kemudian untuk mewujudkan itu, misinya adalah memantaskan kelayakan pribadi dengan memulai dakwah pada diri sendiri. Artinya kita mulai dari diri sendiri dulu bahwa emang yang kita kerjakan itu bukan bicaranya untuk orang lain, tapi buat kita dulu aja ya, karena kita harus memantaskan diri kita dulu ya. Kemudian baru kita bicara kedua, ya, menyadarkan masyarakat untuk halal dalam segala hal. Pertama kita memantaskan diri, artinya kita dari segi keilmuan, dari segi pengetahuan, dari segi etika, dari segi integritas, kita harus sadar dulu bahwa yang kita lakukan tuh bukan semuanya bukan bicara uang atau insentif ya itu bonus ya, tapi harus dipahami bahwa kita harus layak secara pribadi, harus memulai dakwah kepada diri sendiri, setelah itu baru menyadarkan masyarakat untuk halal dalam segala hal. Yaitu kemudian ketiganya mengingatkan ke pelaku usaha untuk bertanggung jawab dunia dan akhirat bahwa emang dalam pengerjaan pendampingan prosedur halal itu kan kita akan bersinggungan dengan pelaku-pelaku usaha, ada yang secara eh, komunikasinya ada yang baik, ada juga dengan adanya yang mungkin perlu edukasi-edukasi yang lebih ke pelaku usahanya, ada yang menolak, ada yang kadang-kadang menghindar. Ah, itu juga perlu edukasi, sosialisasi, dan itu juga bukan hal yang mudah juga dilakukan, tapi dengan niat yang tulus, niat yang benar, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang bernilai membuat suatu kebaikan atau berpahala bagi kita, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Itu. Kemudian tujuan dirinya LP3 Honor adalah untuk membantu pemerintah mengakselerasi Indonesia sebagai destinasi halal Indonesia, dunia. Jadi emang Indonesia itu emang pengen sekali yang dulunya pas SJIE itu pengen jadi nomor satu, tapi sekarang masih jauh ya. Kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 3 gitu. Kemudian membantu masyarakat umum untuk sadar halal dengan mengingatkan produsen untuk produksi halal, membantu pelaku usaha dalam registrasi halal produknya, membantu organisasi dalam menggunakan dirinya di kegiatan dakwah kepada masyarakat, membantu individu-individu yang ingin berprestasi dalam halal duniawi, ukhrawi melalui pendampingan, konsultasi dan bantuan lainnya. Dan teman-teman, jika ada kendala di lapangan atau ada permasalahan, bisa sampaikan ke kami di lembaga. Di lembaga sendiri ada bagian-bagian, ada CRM, bisa konsultasi, ada permasalahan apa-apa bisa dikonsultasikan untuk biar tujuan-tujuan ini bisa tercapai di lapangan, baik dari di lingkungan kita sendiri maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Gitu. Ini tim ya, CRM ya. Inilah struktur dari LP3 Matu Anwar. Kita alhamdulillah ini struktur yang lebih lama sebenarnya provinsi dan kabupaten kota ini lebih luas lagi ya. Pembinanya Pak Haji Ahmad Zain, Pak Direkturnya Pak Hadi Susilo, alhamdulillah saya dikasih sama beliau sebagai manajer operasional, ada finance-nya untuk Sinansi Mufaza, ada CRM-nya tadi yang ngurusin masalah apa
pelatihan, pendaftaran calon baru, masalah ID card, masalah surat tugas, pengantar segala macam. Ini urusannya CRM, ada operasional. Ini tim khusus untuk membantu para pendamping yang terkendala dalam inputan atau tidak punya laptop atau susah untuk akses untuk karena kartu gimana, kami bisa bantu ini untuk membantu pendamping agar bisa lebih cepat membantu pelaku usaha. Marketing ini bagian kami untuk melobi-lobi pihak-pihak kayak seperti sekolah, pihak-pihak Pemda, pemerintah daerah untuk biar kegiatan-kegiatan pendampingan proses produk itu lebih mudah. Kemudian setiap wilayah provinsi itu ada perwakilan-perwakilannya, ketua-ketua wilayahnya, dan di bawah provinsi sebenarnya ada lagi ketua kabupaten atau kota di berbagai provinsi. Untuk Banten juga udah lengkap ya, dari Pandeglang, Serang, Serang, Kota Serang itu ada ketua-ketua wilayah daerahnya. Di Riau juga ada, di Aceh juga ada ya. Itu. Kemudian alhamdulillah di data kita, database kita ini data lama ya, saya udah terbaru bahwa kita pendamping PPH ini pendamping produk halal kita tersebar di 26 provinsi dan terus meningkat tiap hari itu ada di Januari itu ada sekitar 200 lebih yang mendaftar menjadi pendamping. Jadi ini belum saya masukkan. Jadi ya, artinya sudah ada sekitar 26 provinsi tersebar pendamping kita. Ya. Makanya teman-teman jika ada kerabat yang mau ikut di pendampingan, silakan ya di Japri KM mau gabung uh, dengan tentunya kan syaratnya sangat mudah ya untuk jadi pendamping berdua dengan punya KTP, punya ijazah minimal SMA, bisa juga paket C, kemudian punya buku rekening, ya udah ikut pelatihan, kalau lulus langsung dapat jadi pendampingan. Dan PPH atau proses bonding halal itu merupakan suatu profesi ya, profesi yang akan terus menjadi awal ya. Ini kan PPH itu kan awalnya UMK, tapi depannya kalau udah nggak mampu dan hebat mendampingi UMK akan bisa naik level lagi seperti penyelia halal atau auditor. Dan alhamdulillah hari ini juga besok saya sendiri ada ujian kompetensi untuk penyelia halal maupun auditor halal. Itu profesi lanjutan. Jadi teman-teman itu untuk industri halal itu luar biasa ya, perkembangan dan kebutuhannya sangat besar bagi teman-teman untuk menjadi satu profesi untuk apa fokus juga bisa sekali untuk di apa pendampingan proses produk halal ini. Kemudian alhamdulillah nih di tahun 2022 kita capaiannya itu ada sekitar 1.500 ya awal-awalnya, kemudian meningkat di tahun 2023 36.000, kemudian di 2024 karena kotanya sangat sedikit di 2024 hanya 17.000 ya. Kotanya kita ada di 56.000. Itu juga cukup capaian luar biasa sekali ya. Dan harapan kami di tahun 2025 ini akan sekitar 125.000 sertifikat halal yang akan diterbitkan oleh LP3 atau Anwar. Makanya targetan diharapkan setiap satu orang itu targetnya 100 pengajuan dalam tahun 2025 ini. Jadi difokuskan, ditargetkan kepada masing-masing pendamping kalau bisa bantu 100 pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halnya. Kalau bisa lebih luar biasa sekali, alhamdulillah sekali gitu. Ini top LP3 di tahun 2024 alhamdulillah di Matu Anwar itu nomor 8 ya. Nomor 1 itu EWI karena jumlah pendampingnya ada 15.000. Karena besar sekali ya. Kalau HCCM itu pendamping juga 4.000-an. Jadi Matu Anwar dengan jumlah pendampingannya 1.200 bisa mendampingin sekitar 17.000 ini 17.000 hampir 18.000 ya. Artinya cukup aktif dibandingkan yang lain gitu. Kemudian kita di provinsi capaian-capaian kita di Banten alhamdulillah peringkat nomor 1, kemudian juga mendapatkan reward sebagai pendamping LP3 terbaik di provinsi Banten ya. Karena dari segi kualitas maupun kuantitas kami di LP3 Banten luar biasa untuk pendampingan di Banten. Kemudian di Riau juga kita di peringkat nomor 1 juga satu provinsi, dan di Bangka Belitung kita juga alhamdulillah peringkat pertama juga di provinsi. Artinya kita di skala nasional peringkat
besar, tapi di di beberapa provinsi kita peringkat nomor satu. Seperti itu. Makanya capai-capaian harapan kami pendamping-pendamping baru yang seperti dari Maluku, Sulawesi, yang Jawa Barat, ya kan, kemudian dari Riau itu bisa nge-support agar bisa kita menjadi sumbangsi nomor satu per provinsi di setiap masing-masing daerah kalian gitu. Makanya teman-teman jika ada kendala butuh kolaborasi kerjasama, kami bisa support hal tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa pendamping ini adalah kerjaan individu, tapi sebenarnya kerjaannya adalah kerjaan secara tim, kerjasama, kolaborasi itu sangat penting sekali agar kita bisa mengakselerasi, nge-push kinerja teman-teman di lapangan. Seperti itu. Ya ini program-program kami di LP3 Ahmad Anwar. Kami harap akan terbentuk koordinator LP3 Ahmad Anwar sampai level kota, kalau bisa sampai level kecamatan. Ada pendamping-pendamping tersebar membutuhkan koordinator wilayah. Jadi ketua-ketua wilayah sampai level kabupaten kota, kalau bisa sampai level kecamatan. Kemudian ada juga nih eh, UMK binaan, ini program fasilitasi. Kemudian ada lagi yang baru ya, Sepdeklar Mandiri ya. Kemudian ada juga amanah M-Akad. Amanah M-Akad itu bagi para pendamping yang aktif bisa dapatkan proteksi perlindungan dalam bekerja di lapangan itu dengan mengikuti amanah M-Akad senilai 50.000 jika ada sakit atau bisa ada klaimnya, kemudian ada misalnya ada musibah, ada klaimnya seperti itu. Kemudian juga ada webinar tekanan operasi P3H, jadi teman-teman jangan takut untuk ilmu-ilmu operator baru. Jadi insya Allah setiap hari Senin malam itu ada webinar pekanan. Jadi kita bicara bukan hanya halal, tapi kita bicara banyak hal yang kita gali, yang kita bicarakan agar teman-teman tuh bisa terbuka wawasannya bahwa peluang-peluang ke depannya lah akan sangat luar biasa sekali untuk pendamping produk halal tersebut. Ya. Kemudian program desa wisata halal ini pendampingan untuk spesifik di desa wisata halal. Kemudian kita juga mulai ngembangin kantin halal. Jadi kita banyak mendampingin sekolah-sekolah agar sekolahnya itu memiliki kantin halal. Gitu. Kemudian order P3H menjadi penyiar halal. Jadi P3H itu kan fokus untuk yang UMK ya. Kedepannya kalau udah jago mampu lebih dari 100 mendampingi pelaku usaha, harapan kami menjadi penyelih halal, artinya mampu mendampingi perusahaan-perusahaan besar, baik yang kecil, mikro, yang sedang, besar, yang kategorinya bukan yang UMK lagi, bisa kayak restoran hotel atau perusahaan-perusahaan farmasi, kimia, biologi, atau jasa-jasa ini bisa. Karena profesi halal itu bukan hanya terbatas dari P3H, tapi ada lagi penyelia halal, kemudian ada auditor halal, ada manajemen halal, ada pengawas halal, banyak sekali ya lanjutan-lanjutan ketika pendamping sangat aktif dan mampu mendampingi di UMK. Makanya harapan kami target tiap masing-masing pendamping itu untuk 100 minimal 100 pelaku usaha untuk di tahun 2025 ini. Ini program-programnya, ini untuk kantin sekolah, ya, kemudian yang nasihati, kemudian ini amanah M-Akad programnya, kemudian ini juga luar biasa. Jadi teman-teman yang ada kena musibah, ada proteksi di lapangan juga ya. Kemudian ini webinar-webinar pekanan, baik lewat Zoom, ya, lewat Zoom juga nih setiap Senin malam atau hari-hari yang lainnya. Ada juga kita juga offline. Misalnya ada undangan-undangan, kita teman-teman pendamping, kami mau ngadain sosialisasi di kecamatan ini, silakan bisa undang kami para pengurus-pengurus dari pusat maupun wilayah. Jika kami bisa hadir, kami insya Allah akan hadir. Kemarin juga dari Politeknik Medan ada pelatihan, kami bisa hadir. Kemudian dari Bogor ada permintaan untuk sosialisasi, kami bisa hadir di sana. Jadi tinggal disampaikan bisa ke CRM atau ke perwakilan-perwakilan wilayahnya jika ada sosialisasi atau pendampingan di wilayah-wilayah yang masanya besar, bisa didampingi, kami dampingi. Kemudian juga kemarin ada juga tim yang membantu
satu area Car Free Day itu dengan pelaku usaha sekitar 400-500 pelaku usaha dilakukan pendekatan kepada pengurus panitianya akhirnya bisa dibantu untuk mendaftar situ. Itu kan luar biasa sekali. Itu bisa dengan melakukan bersurat kepada panitianya, pengurusnya, kemudian juga di sekolah-sekolah juga kami bisa masuk juga bantu beberapa banyak sekolah yang kami bantu baik di Banten, di Jawa Timur maupun di Sumatera. Alhamdulillah beberapa sekolah sudah memiliki kantin halal dari bantuan dari LP3 Matuan. Nah, ini kalau ada kendala apa-apa bisa kontak kami di 0811 884 kali 0330. Jadi bisa bertanya apapun, ada permasalahan atau mau kolaborasi atau mau bergabung dengan tim kami juga persilahkan. Jadi di sini di LP3 Muantara kita adalah keluarga. Jadi kalau ada kendala, ada permasalahan, jangan dipikirkan sendiri, tinggal ditanyakan aja ke kami. Kami semoga kami bisa mencari solusinya atau cari apa memecahkan masalahnya ya. Seperti itulah gambarannya seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan lagi ke itu ya, itu gambaran dari LP3 masalah. Jadi intinya teman-teman jika ada permasalahan atau kendala, jangan segan-segan untuk mengontak CRM ya. CRM tuh untuk ini ya. Cuman kalau malam ya waktu kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu ya. Itu aja dari saya dan mohon doanya kepada teman-teman semuanya. Insya Allah saya besok ada uji kompetensi untuk penyelih halal dan auditor halal langsung dua profesi saya ikutin untuk kompetensinya. Mohon doanya biar lancar, biar lulus juga ya. Kedepannya Insya Allah juga biar Matuara juga ada LPH juga lagi diproses juga untuk bisa masuk ke ranah reguler. Mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada CRM Pak Ramdan di silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Priyono S. Pram selaku manajer operasional Matul Anwar atas pengenalan lembaga pendamping proses produk halal Matul Anwar, dan semoga besok UKOM-nya berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Amin. Baik, hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita memasuki sesi inti yang telah kita nanti-nantikan. Dalam sesi ini kita akan mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga dari salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Agi Sugiyati, yang telah berkontribusi luar biasa dalam bidang pendampingan proses produk halal di lembaga Matlul Anwar. Untuk itu, marilah kita sambut beliau dengan penuh antusias. Kepada Ibu Agi Sugiyati, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati terutama yang utama yaitu Bapak Direktur, Bapak Susilo LP3 Matlaul Anwar, juga Bapak Priyono selaku Ketua LPH Matlaul Anwar Provinsi Banten. Juga di sini ada Mas Ramdhani, terima kasih banyak selaku pembawa acara pada malam hari ini juga sekaligus moderator. Juga mungkin di sini teman-teman semua dari tim Matlaul Anwar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga semuanya saja calon pendamping maupun yang sudah resmi menjadi pendamping dari LP3H Matlaul Anwar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, dan terutama terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Direktur, juga seluruh tim LP3 Matlaul Anwar, khususnya yang telah berkenan mengundang saya untuk menjadi inspiring ya, bukan narasumber tentunya ya. Jadi kita di sini berbagi pengalaman, bahwasanya juga kebetulan saya adalah termasuk pendatang baru. Kurang lebih saya baru bergabung di bulan Juni tahun 2024 menjadi pendamping LP3H Matlaun Anwar. Dan di sini alhamdulillah merupakan suatu support yang luar biasa bagi saya bisa bergabung di dalam keluarga besar LP3H Matlaul Anwar ini, karena tentunya banyak sekali pendamping-pendamping yang sangat kredibel di seluruh Indonesia, dan memang Matlaul Anwar ada termasuk salah satunya
LP3H yang sangat berkualitas di Indonesia. Kita beri aplaus dulu dong untuk Matlaul Anwar. Ini luar biasa bagi Bapak Ibu, tentunya merupakan suatu anugerah juga ya bisa bergabung di sini, karena di sini adalah asasnya adalah kebersamaan, asasnya kekeluargaan, dan itu yang saya terapkan. Jadi di sini sekali lagi seperti yang sudah Bapak Priyono tadi sarankan, kita selalu berkomunikasi, jangan segan bertanya, jangan malu di jalan ibaratnya ya. Kalau emak-emak mungkin malu bertanya sesat di pasar ya. Tapi di sini saya terapkan seperti itu. Jadi saya memang orangnya tipikalnya pengen cari tahu, mencari literasi dan lain sebagainya. Di sini ketika saya terjun menjadi pendamping, saya juga memanfaatkan posisi saya sebagai ketua komunitas UMKM di Kota Tangerang Selatan. Jadi di situ sejatinya saya memang sudah mempunyai komunitas ya Bapak Ibu ya. Saya mempunyai WA group, mempunyai komunitas, dan kebetulan saya memang sebelumnya sudah menjadi aktivis di komunitas UMKM di Kota Tangerang Selatan. Jadi saya memanfaatkan apa yang sudah saya miliki, akses yang sudah saya miliki itu untuk menyebarkan informasi bahwasanya ketika saya waktu awal sudah terjun menjadi pendamping, saya selalu menyebarkan informasi-informasi itu ke WA group yang saya miliki. Jadi ketika ada kuota dibuka untuk self declare, saya langsung memberikan akses informasi ke semua grup yang saya miliki. Bahkan semua grup yang ada di RT RW Bapak Ibu ya. Jadi di situ saya men-share kegiatan adanya kuota gratis self declare. Lalu saya di situ langsung mengklikkan nomor WA saya. Jadi ketika orang mendapatkan informasi, nggak nyari-nyari nomornya lagi gitu. Biasanya kalau di grup kan cuma ngomong aja gitu ya. Terus ini mana sih nomornya yang kemarin bilang itu, nyari lagi. Jadi ketika ada informasi saya tautkan nomor WA, langsung mereka mengklik gitu. Tapi di sini yang saya upayakan dan saya utamakan sebenarnya adalah bagaimana saya itu memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi. Jadi itu penting dulu Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya selalu mengakses WA-WA grup, saya menjalin komunikasi, ketika orang bertanya, saya juga aktif menjawab gitu. Karena banyak sekali mungkin orang yang awam pentingnya tentang sertifikasi halal. Bahkan juga ada tipe-tipe UMKM yang merasa dia itu trauma karena pernah 2-3 kali mengajukan halal self declare itu gagal gitu kan. Jadi mereka tuh punya image, kalau saya mengajukan sertifikasi halal lagi yang sekarang ini dipastikan akan ribet, akan susah, akan rumit. Nah, di situ kita jelaskan dengan baik kepada para calon pengaju halal tersebut bahwasanya sekarang ini dengan adanya tim dari LP3 Mataul Anwar, semuanya dipermudah, semuanya akan dibantu prosesnya sampai dengan terbitnya. Jadi di situ Bapak Ibu tentunya pemahaman dan sosialisasi itu perlu. Di sini yang saya lakukan, saya selalu mengakses kegiatan-kegiatan misalnya PKK kelurahan, itu kan ada namanya UP2K ya. Di situ adalah pelaku-pelaku usaha yang memang mungkin produk-produknya nggak berat. Mereka cuma sekedar membuat produk cemilan, keripik, keripik singkong, cheese stick gitu ya. Itu pun menjadi jadi sasaran utama bagi kita. Jadi di situ saya bekerja sama dengan ketua PKK-nya, Ibu Lurahnya. Di situ saya memberikan akses kalau misalnya butuh pemahaman sosialisasi, kami siap untuk hadir memberikan sosialisasi. Dan alhamdulillah dari apa yang saya kerjakan itu banyak sekali grup-grup lingkungan yang membutuhkan pemahaman dan sosialisasi. Mereka melek dulu tentang manfaatnya, bagaimana sertifikat halal itu dibutuhkan. Akhirnya mereka membuat WhatsApp group sendiri. Jadi di sini saya mengakses di setiap lingkungan atau komplek itu ada grup siapa saja yang akan membutuhkan sertifikasi halal ini. Jadi di situ saya masuk grup, lalu saya membuat instruksi atau membuat penyampaian dalam satu arah, satu instruksi, dan satu pendampingan. Alhamdulillah selama ini lancar dan mereka sangat antusias. Akhirnya berita ini jadi sambung menyambung gitu Bapak Ibu. Seperti yang tadi Bapak Direktur bilang, jadi kita sekarang dicari ya, bukan kita mencari lagi, tapi justru kita dicari. Jadi sekarang banyak akses juga yang memberikan informasi kalau bikin halal sama Bu Agi dipermudah, tidak dipersulit, bisa hubungi Bu Agi dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman saya. Nah, itu sih akses mudahnya ya, tapi tentunya banyak sekali kendala di lapangan. Kendalanya itu antara lain mungkin yang seperti tadi, yang traumatis tadi ya, bagaimana proses sertifikat sebelumnya dibuat ribet atau dibuat susah gitu. Ada juga yang sampai masih masih apa ya, masih belum percaya gitu ya.
Jadi ada saja kendala-kendalanya, bahkan sampai lembaga kita pun dipertanyakan apa sih Matlaul Anwar dan sebagainya. Kita juga harus pintar menjawabnya ya, bahwasanya LP3H Matlaul Anwar adalah merupakan lembaga pendampingan proses produk halal untuk para UMKM kuliner. Itu memang kita sudah punya kredibilitas lah di Indonesia, dan kalau silahkan Bapak Ibu mencari literasinya boleh, kita sudah ada di mana-mana gitu. Jadi kita di sini juga selalu mendampingi ya Bapak Ibu ya, ketika mereka untuk proses apapun, dari menyiapkan datanya, bagaimana kita menyiapkan kunjungan, melakukan proses produk, foto produk sekalipun, kita harus dengan sabar mendampingi mereka, memberikan pemahaman bahwa ketika saya datang kunjungan, produk Bapak Ibu harus siap ya, harus ada gitu. Jadi kita dengan sabar bagaimana nanti para calon PU atau PU ini nanti menyediakan atau menyiapkan produknya. Jadi seperti itu saja sih pengalaman saya di lapangan. Jadi alhamdulillah sampai sejauh ini saya selalu diberikan kemudahan, karena yang tadi saya sudah mempunyai komunitas, dan kebetulan saya sebelumnya juga memang sudah menjadi pendamping UMKM, menjadi mentoring cooking class, dan juga pengurus-pengurus di beberapa komunitas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kalau boleh sharing sih, memang komunitas UMKM itu pasti banyak ya di daerah kabupaten kota se-Indonesia gitu. Kalau Bapak Ibu mau mencari tahu akses di mana sih data-data UMKM itu, boleh menghubungi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota setempat, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota setempat, atau Dinas Pariwisata. Itu aksesnya bisa Bapak Ibu cari, dan kita bisa bekerja sama dengan dinas untuk memberitahukan bahwasanya ada program sertifikasi halal gratis atau self declare dari pemerintah. Mungkin itu saja Mas Ramdhani yang bisa saya berikan sharingnya untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Agi Sugiyati atas pemaparan yang sangat informatif, tentu menjadikan kita pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari eh, pemaparan dari Bu Agi tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu terkait pendataan yang apa saja yang harus dipersiapkan, data-datanya seperti apa, yang akan dijelaskan oleh Ibu Dewi Arum SE selaku tim marketing LP3H Matlu Anwar. Baik, kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Waalaikumsalam Sebelumnya, saya Dewi Arum, saya pendamping halal sekaligus tim dari LP3 Matlaul Anwar, akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai pendampingan sertifikat halal. Terus ya Pak, itu juga lagi ada yang pagar putih sebelah kanan. Halo. Iya, iya, yang pertama. Baik, Bapak Ibu, apakah share screen-nya sudah terlihat? Lihat Pak Jelas. Randa. Oke, baik. Langsung saja. Sebelum kita datang dan turun langsung ke lapangan, kita harus tahu dulu itu regulasi halal. Apa aja sih regulasi halal? Regulasi halal itu yang pertama peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 yang mengatur bahwa kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021
yang mengatur bahwa pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang jaminan produk halal. Dan yang terakhir yaitu Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang sertifikat halal produk dan kantin di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama. Nih, selanjutnya yaitu teknis sosialisasi. Jadi sebelum kita datang ke pelaku usaha untuk mendata sertifikat halal, kita harus tahu dulu poin-poin apa saja yang kita sampaikan kepada pelaku usaha. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua mengenalkan kewajiban sertifikat halal. Yang ketiga, menjelaskan syarat dan ketentuan sertifikat halal. Yang keempat, mengenalkan produk yang dimiliki LP3 Matlul Anwar. Yang kelima, melakukan kunjungan atau sosialisasi kepala usaha. Ini opsional. Yang keenam, surat undangan ke pelaku usaha. Yang ketujuh, melakukan penataan ke pelaku usaha dengan catatan syarat sudah terpenuhi. Langsung saja mungkin saya beri contohnya. Yang pertama itu memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita menjelaskan apa itu sertifikat halal, bagaimana cara mendaftarkan sertifikat halal, kita harus memperkenalkan diri. Jadi contohnya itu ibu, bapak, contohnya saja kayak misalkan kita datang ke pelaku usaha dagang yang kayak batagor ataupun siomay, kita langsung aja perkenalkan diri. Pak, perkenalkan sebelumnya saya Dewi Arum, saya pendamping halal dari LP3 Matlul Anwar. Uh, Produk Bapak udah punya sertifikat halal belum ya? Gitu. Kalau misalkan belum, apa itu nih sertifikat halal? Langsung dari situ kita langsung menjelaskan kewajiban sertifikat halal. Jadi kayak langsung saja di sini kita menjelaskan bahwa baik Pak, izin menjelaskan. Jadi semua pelaku usaha, semua UMKM sekarang itu wajib mempunyai sertifikat halal. Ada ketentuannya juga, merupakan program dari pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Lalu kemudian setelah kita menjelaskan apa itu kewajiban sertifikat halal, kewajiban untuk pelaku usaha, kita juga menjelaskan uh, apa itu syarat-syarat yang terpenuhi, syarat-syarat untuk terpenuhinya sertifikat halal. Kayak misalkan apa aja nih syarat-syarat pendaftarannya. Oh iya Pak, kalau untuk syarat-syarat itu Bapak sebenarnya cukup KTP aja, tapi kalau misalkan KTP Bapak terdaftar itu harus menggunakan KK. Jadi syarat-syarat yang harus terpenuhi itu Bapak harus mempunyai KTP dan KK untuk pembuatan NIB seperti itu. Kalau untuk melakukan kunjungan atau sosialisasi pelaku usaha itu opsional, karena kalau misalkan kita mengobrol dengan pelaku usaha tetapi usahanya itu cuma kayak misalkan yang keliling, nggak ada dapur produksinya. Kalau misalkan seperti itu, kita opsional itu harus kita datengin ke rumahnya untuk melihat dapur produksinya, karena kan itu harus kita foto juga sebagai bukti untuk di upload di produk nanti pas di si halalnya seperti itu nanti. Nah, dan ini untuk persyaratannya. Yang pertama itu data diri, KTP atau KK. Yang kedua yaitu NIB. Yang ketiga itu formulir pendaftaran. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang pertama kan data diri ya, ini salah satu syarat utama untuk pendaftaran sertifikat halal. Kita cek dulu nih KTP-nya. Biasanya kalau misalkan kita masuk dulu ke akun NIB, itu kalau misalkan data dirinya belum terdaftar itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan dia data dirinya atau NIK-nya terdaftar, bisa diganti dengan anggota keluarga yang lain. Ini opsional dari kita. Itu diganti anggota keluarga yang dengan melampirkan kakak. Yang kedua yaitu NIB. NIB juga opsional. Kalau misalkan si pelaku usahanya sudah mempunyai NIB, bisa dikirimkan saja NIB-nya. Siapa tahu kalau misalkan itu KBLI-nya bisa didaftarkan sertifikat halal, mungkin bisa kita langsung lanjut untuk ke si halalnya didaftarkan sertifikat halal. Tetapi jika KBRI yang ada di NIB-nya itu tidak bisa didaftarkan sertifikat halal, opsinya yaitu solusinya kita harus tahu dulu akun dari NIB pelaku usahanya itu sendiri agar kita bisa mengubah seperti itu. Yang ketiga yaitu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu isinya biasanya yang kami berikan itu berisi tentang biodata pelaku usaha dari nama pelaku usaha, alamat KTP, nama usaha dan produk seperti itu.
Lanjut. Dan ini ketentuan pengambilan foto data. Karena kan sebelum kita mengupload untuk membuatkan sertifikat halal, di si halal itu ada foto produk. Yang pertama itu foto pelaku usaha dan pendamping sedang memegang produk dan mempresentasikan latar belakang tempat usaha atau di lapak atau sedang produksi atau dapur produksi. Yang kedua, pengambilan foto dilakukan berdasarkan banyaknya varian produk. Yang ketiga, foto menggunakan kamera GPS atau titik koordinat. Yang keempat, foto disatukan kolase antara foto bersama dan foto produknya saja. Lanjut. Nah, dan ini untuk contoh ketentuan pengambilan fotonya. Bisa dilihat bersama semuanya di sini. Yang pertama itu foto bersama dengan pelaku usaha. Jadi, fotonya itu wajib pendamping bersama pelaku usaha, fotonya berdua dengan memegang produk. Yang kedua kan foto produk, ya itu wajib juga karena selain pendamping foto dengan pelaku usaha harus foto juga produknya. Yang pertama itu foto pelaku usaha dan pendamping sambil megang produknya. Yang kedua hanya foto produknya saja. Yang ketiga itu syaratnya terlihat background. Jadi di belakangnya itu harus terlihat backgroundnya. Kalau nggak misalkan warung, dapur produksi, ataupun gerobak. Yang keempat yaitu berdasarkan varian, misal gorengan atau gehu cireng. Jadi kalau misalkan pelaku usahanya itu mempunyai produk bermacam-macam gorengan, gorengan tahu, gorengan tempe, gorengan cireng, itu fotonya tidak bisa disatukan, harus satu-satu. Yang pertama tuh foto cireng, kedua foto bakwan, yang ketiga foto tempe, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu foto kamera GPS. Sebelumnya itu di tahun 2024 ini belum diwajibkan untuk kamera GPS, tapi untuk 2025 sepertinya akan diwajibkan mempunyai foto dengan GPS kamera ini. Karena sebenarnya foto kamera GPS map ini dibutuhkan juga saat kita pembuatan NIB, karena saat kita pembuatan NIB itu akan ada yang namanya titik bujur ya ataupun longlat. Di situ kalau misalkan kita memakai NIB, memakai GPS kamera, di situ ada ketentuannya longlatnya, angkanya seberapa berapanya nanti akan kita masukkan ke pembuatan NIB. Dan yang terakhir yaitu fotonya harus dikolase. Jadi antara foto pelaku usaha dan pendamping disatukan dengan foto produk, seperti itu. Jadi ada dua foto, yang pertama foto pelaku usaha dan pendamping, yang kedua itu foto produknya. Mungkin hanya itu sedikit pengalaman saya selama di lapangan. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dewi Arum SE selaku tim marketing dari LP3 Matu Anwar atas pemaparan terkait pendampingan yang dilakukan oleh pendamping dan juga melakukan pendataan ke pelaku UMKM. Baik, selanjutnya kita akan memasuki diskusi atau sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan melalui fitur chat atau bisa langsung berbicara mengaktifkan eh, mic-nya. Saya akan memandu sesi ini dengan membacakan pertanyaan yang masuk dan mempersilahkan peserta yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, Ibu Bapak silahkan yang ingin bertanya. Saya buka dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Waalaikumsalam kakak, warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya kakak, saya Nur Hadi, Kota Serang, Banten. Baik, Pak, silahkan. Terkait perbedaan ini kak, untuk self declare sama reguler itu kak. Contoh kita posisinya kan di situ ada semacam kayak tukang pecel lele ya, pecel lele, pecel ayam kayak gitu kan. Terus gerobak keliling, semacam kayak tukang mie ayam, tukang bakso. Nah itu kita mengetahui terkait masalah dia self declare atau reguler itu dari mana ya kak ya? Ini Itu ayah, pertanyaan. perempuan yang ngomong. Kan ya. Ngomong. Halo Baik, kak, ya. iya kedengeran kak? Silahkan.
atau Bu Dewi untuk menjawab pertanyaannya dari Bapak Nurhadi tadi terkait perbedaan antara reguler dan self declare ya. Silakan Ibu Dewi atau Bu Agi. Mohon maaf tadi sedikit ini boleh diulangi pertanyaannya? Iya Kak, Perbedaan reguler sama self itu declare. bertanya terkait perbedaan self declare sama reguler Kak. Contoh misalnya dia jualan berkeliling sama jualan yang buka tenda gitu Kak, semacam kayak pecel lele. Terus ada tukang bubur keliling, ada tukang bubur yang di tenda kayak gitu Kak. Itu kategorinya termasuk apa ya? Kayak gimana ya Kak ya? Terima kasih. Eh, izin menjawab. Menurut pengalaman saya sebelum-sebelumnya, cara membedakan eh, apa kita bagaimana cara membedakan bagaimana kita masuk ke sertifikat halal yang self declare dan sertifikat halal yang reguler. Yang pertama itu kalau misalkan dia kategori dari produknya itu termasuk ke daging-dagingan ataupun kayak misalkan kayak bakso itu termasuk ke reguler. Tapi kalau misalkan kayak produk yang dijual itu masih kayak pecel lele ataupun pecel ayam itu masih bisa dikategorikan ke dalam self declare karena kan kalau misalkan self declare itu dia masih masuk kategori yang UMKM yang mikro kecil yang masih kecil. Tapi kalau misalkan self declare itu kan kalau misalkan kayak bakso daging itu kan masih ada titik kritisnya dan titik kritisnya itu berada di pengolahan dagingnya, daging sapi tersebut. Kalau misalkan daging sapi tersebut kan belum tentu kita belum tahu kehalalan penyembelihan seperti apa. Jadi kalau misalkan diarahkan ke sertifikat halal self declare itu biasanya ditolak karena akan diarahkan kepada sertifikat halal yang reguler seperti itu, Pak. Mungkin sepengalaman Bapak sebelumnya di lapangan itu Bapak menemui pelaku usaha yang seperti apa, Pak? Izin, kebetulan baru Kak posisinya. em, Memang di lapangan ini sering ketemu semacam kayak pecel lele di pinggir jalan itu Kak ya kan ya. Dia jualan memakai tenda, bukan bukan resto tapi jatuhnya bukan resto tapi di pinggir jalan. Terus kalau bakso berarti kalau masuk reguler berarti PPH tidak bisa mendampingi ya kayak untuk safety declare-nya ya. Nah, terus regulasi untuk regulernya seperti apa, sip declare-nya seperti apa. Jadi carinya yang Izin ya, usaha mungkin benar kecil izin aja ya menambahkan kayak ya kalau Pak, boleh ya? boleh Pak, mangga. Silakan, Pak. Oke, izin ya, saya izin share ya, biar lebih jelas ya. Oke, izin share. Apakah sudah terlihat jelas? Belum, Pak. Oke, ini oke sebelum kita bicara ini kan kalau skema sertifikasi halal kan ada dua ya, reguler sama self declare. Ya, kita harus paham dulu ya sini ya. Self declare itu UMK ya, usaha kecil mikro kecil. Reguler itu untuk perusahaan-perusahaan yang mikro kecil juga, tapi bisa yang di luar makanan minuman ya. Kemudian, oke, nih kalau ini yang reguler itu ngurusin itu LPH ya, lembaga pemeriksa halal, dan aktornya itu adalah auditor dan penyelih halal. Kalau yang Reguler. yang self declare tuh kita nih LP3. Kalau LP3 fokusnya yang self declare yang UMK, kerjanya itu adalah pendamping prosedur halal ya. Oke, kerjanya 10 hari kerja ya kalau lancar ya. Nih perbedaannya nih ya. Jadi kalau produk risiko tinggi itu maksudnya reguler. Kalau produk yang risiko rendah, self-declare. Self-declare juga ada sekarang ada 3 kategori ya. Ada yang gratis atau dikenal dengan sehati, ada juga yang sekarang self-declare mandiri, artinya pelaku usaha mampu bayar, silakan, bisa bayarnya 230.000. Dia nggak perlu nunggu kota, bisa juga. Yang pertama adalah sertifikat halal gratis, itu gratis bisa juga gratis. Kedua adalah self declare mandiri, jadi pelaku usaha dia nggak mau nunggu kota, karena kan belum dibuka nih kotanya. Saya pengen
sertifikat halal keluar, mau cepat itu kategorinya self declare, artinya UMK. Misalnya dia uduk, pengen cepet-cepet bisa bayar. Kemudian yang ketiga yang bayarin, misalnya pemerintah, dinas UMK bikin program membantu UMK untuk pengajuan sertifikat halal, mereka ngeluarin kode, itu fasilitas non sati. Ini kerjanya LP3H nih, kita pendamping proses produk halal. Jangan lupa sertifikat halal itu berlakunya seumur hidup ya, dengan catatan tidak ada perubahan bahan ke posisi atau tempat yang lain. Produknya tidak berisiko. Ini bedanya. Jadi kalau makanan self-declare itu hanya makanan minuman saja, makanan dan minuman. Bakso nggak bisa, itu reguler, bakso reguler. Yang rumah makan, restoran, catering itu masuknya ranah reguler. Reguler itu ya self-declare. Self-declare itu hanya makan minuman saja yang sederhana lah gitu. Kalau obat kosmetik, kimia itu masuknya reguler ya. Kalau skema self-declare itu hanya makanan minuman yang diproduksi kayak es teh, es kelapa gitu loh. Nasi uduk ini self-declare. Ini perbedaannya kalau self-declare sama reguler itu. Jadi sambil jalan lah ini ya. Foto produknya harus. Jadi ada foto produknya aja pencatatan mandiri. Ini gambarnya seperti itu ya. Ada mungkin gambaran seperti itu. Jadi sambil jalan akan mengerti dengan sendirinya sih. Kalau bakso ikan masih boleh, bakso daging yang nggak bisa. Bakso daging itu nggak bisa. Kalau ayam juga kadang-kadang bisa, kadang enggak, tapi resiko tinggi. Ini nanti dijawab ya. Bakso daging ya, bakso sapi itu nggak bisa. Gitu ya. Bagaimana? Apa? Jika daging bakso ikan masih situ self-declare, bakso ikan self-declare. Bakso yang daging-daging yang disembelih. Kenapa bakso daging itu reguler? Karena titik kritisnya ada di penggilingan. Karena penggilingan yang dipakai itu kadang-kadang di pasar itu suka campur dengan kadang-kadang dengan daging-daging yang lain, kadang-kadang dari kan kita nggak tahu, makanya masuknya ke reguler. Es kristal itu maksudnya reguler gitu ya, seperti itu. Beras maksudnya reguler, nggak bisa. Ini makanan dan minuman yang diolah, yang diolah ya. Izin tanya Pak. Sayuran dibikin pecel itu bisa, cuman ya kita udah capek-capek bikin, tapi ternyata ditolak kan ya lumayan gitu. Gitu. Oke. Jadi karena makasih Pak. kalau ikan bisa ya, ikan bisa. Yang disembelih aja problem tuh. Sop iga gitu kan, sop iga kambing apa gitu yang ada. Tapi kalau misalnya chicken ayam geprek bisa dengan syarat ayam itu, kalau ayam masih tolerir ya, kalau ayam masih bisa. Kan kalau bakso ayam agak riskan itu, asal namanya bakso aja udah, kecuali bakso ikan. Oke? Iya. Oke Pak, makasih. Ya. Baik Ibu Bapak, silahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan kita diskusi saja di sini terkait pendampingan di lapangan dan teknisnya bisa ditanyakan secara langsung. Teman-teman pendamping jika emang kesulitan nginput data, karena kan ketika mendampingi di lapangan juga nggak mudah ya, dan harus ditembusin tuh ke BPJH, Komisi Fatwa segala macam. Kalau ada kendala di lapangan, nginput data nggak bisa, ada apa nggak punya laptop atau bisa ke kami ya, bisa kontak RM untuk itu. Jadi kalau bisa kami juga ada program kolaborasi kepada pendamping untuk mendampingi teman-teman agar memudahkan teman-teman mendampingi di lapangan. Bisa kontak kami, RM atau marketing atau saya sendiri untuk bantu itu gitu. Untuk kota belum jelas ya. Tapi insya Allah udah janji kan 1,2 juta itu insya Allah pasti. Cuma masalah waktunya saja. Baik, Silakan Bapak. ada pertanyaan lagi. Izin lagi